Halo, selamat siang adik-adik sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat di tempat masing-masing. Kembali lagi dengan saya, Wesley, dosen pengampu untuk mata kuliah Ekonomika Teknik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep annual cash flow analysis. Di sini, kita akan membahas tentang nilai tahunan saat ini. Dan seperti apa? Saya akan menjelaskan lebih terperinci. Nah, bab ini itu membahas analisis arus kas tahunan yang dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu analisis kas tahunan dari segi biaya, kemudian analisis kas tahunan dari segi manfaat, dan yang terakhir adalah nilai bersih setara kas tahunan gitu, dengan persamaan untuk cost tahunan disingkat dengan EUAC, sedangkan untuk manfaat tahunan disingkat dengan EUAB, sehingga kita akan memperoleh nilai tahunan bersihnya itu EUAB dikurangi dengan EUAC. Nah, kasus paling sederhana adalah bagaimana kita mengubah present value atau nilai saat ini menjadi serangkaian arus kas tahunan, yaitu EUAW. Ini konsepnya pada topik sebelumnya kita membahasnya ataupun mengkategorikan itu dengan nilai A atau nilai setara tahunan. Nah, untuk rumusnya juga sama, di mana untuk konsep pada sebelumnya kita mengenalnya dengan capital recovery ya, untuk mencari nilai A-nya, yaitu nilai saat ini, present, dikalikan dengan interest faktornya, A per P, IN, atau kita bisa juga dengan menggunakan rumus Excel, yaitu PMT. Kemudian, bagaimana kalau aset ataupun mesin yang kita beli itu mempunyai nilai sisa setelah akhir penggunaannya. Nah, tentu kita bisa mengurangi cost-nya, yaitu dengan mengurangi cost tahunan dengan nilai sisa yang akan kita peroleh akhir periode penggunaan. Di mana untuk konsep ini kita bisa menggunakan rumus sinking fund, ya, di mana nilai A itu sama dengan future value dan nilai sisa di masa yang akan datang dikalikan dengan interest faktornya A per F IN. Konsepnya hampir sama dengan topik yang kita bahas sebelumnya. Kita masuk ke contoh. Ada seorang siswa membeli perabotan rumah seharga $1.000. Jika perabotan tersebut diharapkan bertahan 10 tahun, berapa biaya tahunan seragam yang setara jika bunga yang berlaku 7%? Secara diagram cash flow, kita bisa membuatkannya di tahun ke-0, present value-nya $1.000. Nah, kemudian berapa nih nilai tahunan seragam yang akan kita hitung gitu dengan tingkat bunga 7%. Sehingga kita akan memperoleh dengan konsep capital recovery, sehingga kita akan memperoleh equivalent uniform annual cost-nya atau EUAC-nya, yaitu 1.000 dikalikan dengan interest factor untuk AP 7% dan 10. Sehingga kita akan memperoleh $142.4. Atau jika kita dengan menggunakan rumus Excel dengan menggunakan PMT, jadi adik-adik nanti tinggal klik aja di Excel, kemudian sama dengan PMT, kemudian di input untuk interest-nya 7%, kemudian masa penggunaannya 10 tahun, N-nya 10, kemudian present-nya. Jangan lupa karena dia cost, minus 1.000 ya. Kemudian di sini belum ada nilai sisa, jadi untuk future value-nya ditulis 0. Jadi ya kita akan memperoleh hasilnya sama, yaitu $142.37. Nah, bagaimana kalau ada sisa? Nilai sisa pada akhir periode penggunaan.
Nah, di sini contoh tadi, di mana penggunaan 10 tahun dan ada nilai sisa $200. Sehingga dalam keadaan ini, kita akan memperoleh diagram cash flow-nya untuk tahun ke-0, initial payment-nya atau present value-nya itu $1.000, kemudian tahun 10 itu ada nilai sisa sebesar $200. Maka untuk mencari berapa nilai setara ataupun nilai seragam tahunan yang setara, kita akan bisa memperolehnya dengan rumus EOAC. Nah, di sini konsepnya, cara menghitung nilai EOAC-nya itu kita cari dulu nih, berapa nilai setara tahunan untuk belum memasukkan nilai sisanya, yaitu tadi $142.4. Kemudian kita kurangkan dengan nilai sisa tahunan akhir periode. Nah, berapa nih setara dengan berapa nih setiap tahunnya jika ada nilai sisa $200 gitu di akhir periode tahun ke-10. Sehingga untuk penghitungan berapa nilai setara tahunan untuk nilai sisanya itu 200 dikali dengan 0,0724. Sehingga kita akan memperoleh untuk cost nilai setara tahunannya itu sebesar $127,92. Jadi dia lebih kecil ya, karena ada nilai sisa di akhir periode tahun ke-10. Atau kalau kita dengan menggunakan Excel, rumus Excel dengan tadi PMT, adik-adik tinggal memasukkan saja nanti untuk future value-nya itu $200, yaitu nilai dari nilai sisanya tadi di akhir periode. Hasilnya tidak akan berjauh beda, yaitu 127,9. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Jika kita mengidentifikasi hubungan yang dapat dimodifikasi, maaf ya, ini bukan contoh selanjutnya, ini adalah solusi selain yang tadi. Gitu. Jadi ada solusi yang lain, di mana konsep yang tadi untuk capital recovery, A per P, IN itu sama dengan A per F, IN ditambah I. Ini adalah rumus yang sudah ada sebelumnya. Kemudian dari persamaan ini, kita akan bisa mendapat persamaan baru untuk EOAC, yaitu P A per FIN ditambah dengan PI dikurang dengan S, nilai sisa, dikalikan dengan AFIN. Sehingga kita akan memperoleh rumus ataupun persamaan baru, yaitu P dikurang S, yaitu present value dikurang nilai sisa, dikalikan dengan AFIN. Jadi ini konsepnya adalah future value. Jadi ataupun yang di topik sebelumnya dengan menggunakan konsep sinking fund, tetapi untuk present value-nya ataupun initial payment-nya itu dikurangi dengan nilai sisa pada akhir periode. Kemudian ditambahkan dengan P dikali I, yaitu nilai bunga dari present value-nya. Sehingga kita akan memperoleh untuk EOAC-nya itu sebesar 127,92. Jadi hasilnya sama. Nah, metode ini menghitung biaya tahunan ekuivalen karena 800, itu 800 dari present value dikurangi dengan nilai sisa yang belum diperoleh kembali ketika furniture dijual atau yang hilang lah istilah seperti itu. Dengan ini menambahkan dengan metode ini kemudian ditambahkan dengan bunga tahunan atas investasi di awal ataupun initial payment-nya. Konsepnya seperti itu. Nah, selain itu ada cara yang ketiga juga, di mana yang tadi EOAC sama dengan rumus sebelumnya, PAPIN dikurangi dengan SAFIN. Kemudian tadi ada persamaan tadi untuk solusi pertama, APIN sama dengan AFIN ditambah I. Sehingga kita memperoleh persamaan baru untuk EOAC, yaitu present value dikurangi dengan nilai sisa, dikalikan dengan APIN ditambah dengan nilai sisa kali AI. Nah, kalau pada solusi kedua, kita menambahkan bunga tahunan untuk inisial payment-nya. Nah, di sini adalah nilai sisa bunga dari nilai sisanya. Perbedaannya di situ. Tapi konsepnya jadi berbalik. Kalau tadi kita present value dikurangi nilai sisanya itu dikalikan dengan interest factor untuk sinking fund. Nah, untuk ini kita menggunakan interest factor untuk capital recovery. Jadi perbedaannya di situ. Nah, hasilnya juga ternyata sama, yaitu 127,92. Jadi adik-adik bisa menggunakan persamaan yang mana saja.
Nah, metode ini menghitung biaya tahunan dari penurunan nilai, yaitu dari $1.000 menjadi 200, jadi ada penurunan sebesar $800 selama 10 tahun. Nah, kemudian ditambahkan dengan bunga atas nilai sisanya. Nah, ini adalah persamaannya yang tadi saya sampaikan. Kemudian ini adalah rangkumannya, di mana ketika kita ada pencairan awal, P, diikuti dengan nilai sisa, P tahunan dapat dihitung dengan 3 cara berbeda. Ini rumusnya, adik-adik bisa menggunakan rumus yang mana saja. PWAC sama dengan P, APIN dikurang dengan nilai sisa, AEPN, atau PWAC sama dengan, adik-adik bisa kurangan dulu, nilai persen dengan nilai sisanya, berapa sisanya, kemudian dikalikan dengan AEPN, ditambahkan dengan bunga dari present value-nya, atau bisa juga dengan menggunakan persamaan yang ketiga, yaitu WAC sama dengan P dikurang S, dikalikan dengan APN, ditambahkan dengan bunga dari nilai sisanya. Jadi masing-masing dari ketiga perhitungan ini, itu memberikan hasil yang sama. Dalam praktiknya, metode pertama adalah yang paling umum digunakan. Nah, WAC juga dikenal sebagai biaya pemulihan modal suatu proyek. Oke, kita lanjut ke annual cash flow calculation. Nah, tadi kita sudah menghitung biaya setara tahunan. Nah, sekarang kita mencari nilai bersih setara tahunan. Gitu. Jadi untuk rumusnya sendiri, present worth dikalikan dengan APIN. Jadi sebenarnya rumusnya tidak berbeda jauh ya, tapi kalau di sini present worth-nya kita bisa kembangkan lagi menjadi misal present worth of cost gitu. Jadi kita akan bisa melihat nanti perbedaannya di contoh. Nah, di sini untuk nilai bersih setara tahunan ini kita akan mengurangi biaya, kemudian bagaimana kita menambahkan manfaat yang ada. Kita juga bisa menggunakan rumus Excel ya, dengan menggunakan PMT. Tapi jangan lupa yang penting untuk jika adik menggunakan Excel, nanti untuk lambang minusnya jangan lupa ya. Kalau dia cost, dia harus untuk nilai present value-nya itu harus minus. Nanti akan ada di contoh. Nah, untuk alokasi yang tidak teratur selama periode analisis, nah pertama-tama kita tentukan present worth-nya terlebih dahulu untuk setiap tahunnya seberapa gitu. Karena kalau dia tidak seragam, berarti kita harus mencari berapa nilai present worth-nya setiap tahunnya. Kemudian kita rubah ke nilai bersih setara tahunan. Seperti contoh pertama, Bill memiliki mobil selama 5 tahun. Kemudian suatu hari dia menghitung kira-kira biaya tahunan seragam untuk perawatan dan perbaikannya itu berapa. Dan dia memperoleh data tahun pertama $45, tahun kedua $90, tahun ketiga $180, tahun keempat $135, dan tahun kelima $225. Nah, ini dia tidak seragam. Jadi kita harus mencari present worth-nya itu setiap tahunnya berapa. Oke, nah hitung biaya tahunan seragam atau EAC dengan asumsi bunga 7% dan pencairan akhir tahun. Kita akan coba menghitung. Solusinya seperti ini. Untuk biaya tahunan seragam, itu bisa digunakan faktor nilai sekarang untuk pembayaran tunggal ya, untuk masing-masing tahun. Gitu. Atau kalau dia seragam, itu kita bisa menggunakan indeks faktor. Nanti kita akan pada contoh soal selanjutnya. Nah, di sini untuk mencari present worth cost setiap tahunnya, jadi kita mencari berdasarkan nilai present value-nya, yaitu $45 di tahun pertama, dikalikan dengan interest faktornya, kita menggunakan P per F ya, di mana yang diketahui adalah present value, kemudian kita mencari present worth future worth-nya, sorry. Jadi kita menggunakan konsep P per F. Untuk tahun pertama, jangan lupa untuk setiap tahunnya, jadi dia karena dia tidak seragam, kita menghitung setiap tahunnya. Jadi 45, N-nya 1, 90, N-nya 2,
180 N-nya 3 sampai 225 N-nya 5 gitu ya. Jadi jangan sampai lupa untuk diganti. Sehingga kita memperoleh present worth of cost gitu. Dari tahun pertama sampai tahun kelima itu sebesar $531 gitu. Jadi sebenarnya kita bisa mengartikannya seperti ini. Jika kita mengeluarkan biaya tahun pertama $45, tahun kedua $90, tahun ketiga $180, tahun keempat $135, tahun kelima $225 gitu. Itu setara kalau bunga yang berlaku itu 7% gitu. Itu setara dengan $531 nilainya gitu kan. Nah, kalau nilainya $531 gitu, kira-kira biaya tahunannya berapa gitu, setara dengan berapa gitu. Oleh karena itu kita bisa mendapatkan EWAC-nya itu tinggal kita kalikan saja, present worth-nya dikalikan dengan AP 7% dikalikan dengan N-nya 5. Jadi kita akan memperoleh biaya setara tahunan secara seragam itu $130 gitu. Jadi kita bisa mengalokasikan $130 gitu nilai seragamnya setiap tahunnya gitu untuk mengcover biaya yang timbul ini. Oke. Bahasa sederhananya seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau dia seragam? Jadi ada kesalahan di penginputan tahun ketiga dan tahun keempat itu. Ternyata dia seragam tuh setiap tahunnya itu mengalami kenaikan $45. Jadi konsep ini kita bisa menggunakan konsep aritmatik gradien pada topik sebelumnya untuk menghitung berapa nilai tahun atau biaya tahunan seragamnya. Nah, secara diagram cash flow di sini kita lihat bahwa dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5 kenaikannya itu seragam, ada kenaikan nilai seragamnya $45 setiap tahunnya, di mana dengan initial payment-nya juga ya, di tahun pertama itu biaya untuk maintenance dan perbaikannya itu $45, kemudian tahun selanjutnya itu mengalami kenaikan $45. Ini konsepnya bisa menggunakan aritmatik gradien, sehingga kita bisa memperoleh biaya tahunan seragamnya itu sebesar 45, tadi jangan lupa 45 anualnya, A-nya, kemudian ditambahkan dengan A untuk aritmatik gradiennya berapa. Jadi kita akan memperoleh wajib itu $129. Jadi hasilnya tidak akan berjauh, ya tidak akan signifikan gitu, hasilnya hampir sama. Nah, dari contoh ini kita bisa memperoleh 4 poin utama dari perhitungan cash flow-nya bahwa ada hubungan antara nilai biaya saat ini dan biaya tahunan yang seragam dengan persamaan EWC sama dengan personal of cost dikalikan dengan APN. Ini konsepnya capital recovery. Nah, di dalam masalah mengeluarkan uang meningkatkan EWC, sementara menerima uang misalnya dalam bentuk nilai sisa, itu akan menurunkan EWC atau biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya secara ragam. Ketika ada pengeluaran tunai yang tidak teratur selama periode analisis, nah metode penyelesaian yang mudah adalah pertama-tama menentukan present worth of cost-nya setiap tahunnya. Nah, di mana ada gradien aritmatik, jika dia seragam, gitu. Jadi kita bisa menggunakan faktor deret seragam gradien aritmatik. Nah, di sini jadi nanti tinggal itu aja, menggunakan konsep yang sudah ada. Nah, ini disebut dengan istilah 4 essential point constraint untuk analisis annual cash flow analisisnya. Nah, kita lanjut lagi dengan konsep yang sama pada present worth, pada topik sebelumnya. Jika output dan inputnya tetap gitu, ini yang situasi umum gitu, maka kita bisa mencari untuk net nilai bersih setara tahunannya itu kita tinggal kurangkan saja berapa manfaat yang diperoleh tahunan secara seragam ya, kemudian dikurangi dengan biaya tahunan seragam gitu. Nah, bagaimana kalau dia inputnya tetap gitu? Ini biasanya situasinya jumlah uang atau jumlah uang yang diperoleh itu tetap gitu. Makanya kita bisa
buat kriterianya itu memaksimalkan biaya ataupun manfaat yang diperoleh secara tahunan. Nah, bagaimana kalau output-nya tetap gitu? Misalnya ada manfaat ataupun hasil lainnya yang harus diselesaikan pada periode yang akan datang gitu. Jadi tujuan kita adalah bagaimana meminimalisasi biaya tahunan secara seragam. Kita lanjut ke contoh. Nah, di sini contohnya, sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan perangkat mana yang akan dipasang untuk mengurangi biaya. Di sini ada perangkat A seharga $1.000 dengan manfaat 5 tahun dan tidak ada nilai sisa. Diharapkan dapat menghasilkan ataupun memberikan penghematan biaya $300 setiap tahunnya. Kemudian ada perangkat B, harganya 1.350, tetapi dia memberikan manfaat penghematan biaya $300 di tahun pertama. Kemudian di tahun berikutnya itu mengalami kenaikan $50. Sehingga di tahun kedua menjadi $350, tahun ketiga $400, dan seterusnya hingga tahun kelima. Dengan bunga 7%, perangkat manakah yang sebaiknya untuk dibeli perusahaan? Nah, kita bisa menghitung satu persatu untuk perangkat A, untuk nilai bersih setara tahunannya. Jangan lupa untuk lambangnya negatif ya. Jadi minus 1.000 dikalikan dengan interest factor, APP 7%, masa penggunanya 5 tahun, ditambahkan dengan benefit yang diperoleh setiap tahunnya selama 5 tahun, yaitu $300. Sehingga kita memperoleh nilai bersih setara tahun untuk perangkat A itu $56,1, sedangkan untuk perangkat B gitu. Tadi nilai awalnya kita beli per alatnya itu 1.350, kemudian ada manfaat yang diperoleh yaitu mengurangi biaya atau mengalami penghematan $300 di tahun pertama, tetapi mengalami kenaikan $50 pada tahun berikutnya, sehingga kita bisa menggunakan konsep arithmetic gradient, yaitu $300 ditambah $50 AG 7% dengan durasi 5 tahun. Ya, kita akan memperoleh untuk nilai bersih setara tahunan, mohon maaf, nilai bersih seragam tahunan untuk perangkat B itu $64. Jadi tujuan kita adalah memaksimalkan nilai bersih seragam tahunan, sehingga kita akan memperoleh akan memilih di PSB karena manfaat yang diperoleh itu lebih besar. Oke, konsepnya seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Jika kita menggunakan konsep present worth analysis, kita akan menemukan hasilnya. Kalau tadi kan kita langsung mencari berapa nilai bersih setara tahunannya berapa, kemudian dengan penyelesaian yang kedua, kita menggunakan berapa present worth cost-nya untuk masing-masing perangkat gitu. Jadi kalau kita mencari present worth of cost perangkat A gitu, kita akan menggunakan konsep yang tadi, di mana present worth ataupun nilai saat ini untuk perangkat A yaitu sebesar 230. Kemudian kita akan memperoleh untuk nilai bersih tahunan seragam gitu. Untuk 5 tahun itu $56,1 untuk perangkat A, sedangkan untuk present worth of cost perangkat B kita memperoleh 262,4, dan untuk nilai bersih tahunan seragam
untuk perangkat B itu sebesar 64. Nah, dari hasil ini, kita akan memilih perangkat B karena dia memiliki nilai bersih seragam tahunan yang lebih besar. Jadi konsepnya adalah kalau dia nilai bersih dengan manfaat, kita mencari nilai angka yang lebih besar, sedangkan kalau dia cost, maka kita mencari yang nilainya lebih kecil. Nah, di sini ada contoh lagi. 3 alternatif sedang dipertimbangkan untuk meningkatkan jalur perakitan bersama. Kemudian di sini ada pemasangan alat ya, ada 3 perencanaan, yaitu plan A, itu ada biaya pemasangan peralatan 15.000, kemudian plan B 25.000, plan C 33.000, kemudian penghematan material dan tenaga kerja per tahunnya dengan menggunakan plan A itu ada penghematan 14.000, ini jangan lupa per tahun ya, plan B 9.000, plan C 14.000, dan biaya operasional tahunan untuk plan A 8.000, plan B 6.000, plan C 6.000. Nah, di sini ada nilai sisa plan A 1.500, plan B 2.500, plan C 3.300 atau 10% dari biaya pemasangan. Oke, nah di sini ada bunga 8%. Nah, kira-kira plan mana yang akan kita pilih? Nah, di sini solusinya kita harus mencari berapa benefit annual seragamnya ataupun manfaat tahunan seragamnya dan berapa biaya tahunan seragamnya. Oke, tapi jangan lupa karena tadi di pengamatan material dan tenaga kerja itu sudah per tahun dan biaya operasional juga sudah per tahun, jadi kita tidak perlu mengkonversinya lagi gitu. Jadi langsung saja berapa biaya material dan biaya tenaga kerja per tahunnya dan berapa annual operating expense atau biaya operasional tahunannya. Tetapi kita harus mengkategorikan dulu dari 4 alternatif itu gitu. Kira-kira mana yang masuk ke dalam manfaat dan mana yang masuk ke dalam biaya. Nah, kita tahu kan kalau ada penurunan biaya ataupun penghematan material dan tenaga kerja, artinya itu bisa menjadi manfaat dan nilai sisa juga bisa jadi manfaat karena kita akan memperoleh itu di akhir periode. Nah, sedangkan untuk biaya itu adalah biaya pemasangan dan biaya operasional tahunan. Jadi harus dibedakan dulu mana yang menjadi manfaat tahunan seragam dan biaya tahunan seragam. Sehingga kita akan memperoleh untuk EUAB masing-masing plan dan EUAC untuk masing-masing plan. Sehingga kita akan memperoleh nilai bersih tahunan seragam untuk plan A 3.869 dan plan B minus 553 dan plan C 3.311. Tadi konsep sampaikan bahwa nilai bersih itu kita mencari nilai yang paling besar. Sehingga dari hasil ini kita akan memilih alternatif ataupun plan A. Kita lanjut ke analisis period consideration. Nah, di sini untuk konsep ini ada beberapa alternatif gitu, yaitu analis period equal to alternative lives. Nah, ini biasanya kasus yang paling sering dipertimbangkan dalam beberapa contoh, tetapi ini cukup jarang juga di kehidupan yang nyata gitu, atau kondisi realnya. Nah, yang kedua adalah analis period of a common multiple of alternative life. Nah, jika masa pakai peralatan di dua alternatif yang berbeda, gunakan kelipatan umum dari kedua masa pakai tersebut. Nah, selanjutnya analis period for continuing requirement. Nah, di sini perbandingan pada beberapa alternatifnya bahwa dalam kasus yang paling sering di mana proyek akan berlangsung selamanya, tidak ada yang berhasil gitu. Jadi menggunakan jangka waktu yang tidak terbatas. Nah, dalam sebagian besar analisis gitu, organisasi sering kali menggunakan periode waktu yang cukup lama untuk mendapatkan perkiraan yang masuk akal.
Sedangkan untuk some other periods such as project life gitu. Nah, peralatan fisik biasanya memiliki masa manfaat yang berbeda dengan umur proyek. Nah, dalam kasus ini, penggunaan umur proyek sebagai periode analisis. Ini adalah kasus paling umum dalam kehidupan realnya gitu. Ini sering kita jumpai. Kita akan ke contoh. Di sini adalah contoh di mana dua pompa sedang dipertimbangkan untuk dibeli ya dengan tingkat bunga 7%. Nah, kira-kira pompa mana yang akan kita beli? Di sini ada pompa A dan pompa B, di mana ini initial cost-nya untuk pompa A 7.000, pompa B 5.000, nilai sisa untuk pompa A 1.500, pompa B 1.000, penggunaannya pompa A 12 tahun, sedangkan pompa B 6 tahun. Nah, solusinya kita akan mencari terlebih dahulu annual cost untuk 12 tahun penggunaan pompa A. Sehingga kita bisa memperoleh biaya tahunan seragam untuk pompa A dengan penggunaan 12 tahun itu sebesar $797. Nah, bagaimana dengan pompa B? Di sini kita bisa menghitung untuk pompa B, ini biaya tahunan seragamnya itu untuk 6 tahun gitu, itu sebesar $909. Nah, periode analisis umum 12 tahun gitu, kita perlu mengganti pompa B pada akhir masa manfaat tahun ke-6. Nah, jika kita memang merencanakan bahwa penggunaan pompa itu harus 12 tahun. Jika kita mengasumsikan bahwa pompa B yang akan kita beli pada periode kedua gitu, itu masa penggunaannya 6 tahun, kemudian kita menggunakan pompa yang sama tahun berikutnya atau periode berikutnya, dengan asumsi nih, bahwa biaya awalnya atau initial cost-nya itu 5.000 sama, nilai sisanya juga sama 1.000, dan masa penggunaannya juga sama, itu 6 tahun. Maka kita akan bisa melihat untuk diagram cash flow-nya, tahun ke-0 5.000 untuk belinya, kemudian tahun ke-6 kita ada nilai sisa $1.000, kemudian kita beli pompa baru lagi seharga 5.000, di tahun ke-12 kita mempunyai nilai sisa 1.000. Kemudian kalau kita beli lagi harganya sama $5.000. Ini dengan asumsi nilainya sama ya. Nah, untuk 12 tahun analisis periode kita akan memperoleh biaya tahunan seragamnya itu sama $900. Jadi dari hasil ini kita bisa melihat bahwa biaya tahunan untuk analisis 6 tahun sama dengan biaya tahunan untuk periode analisis 12 tahun. Nah, ini adalah bukanlah kesimpulan yang mengejutkan ketika seseorang mengetahui bahwa biaya tahunan untuk periode 6 tahun pertama diulangi untuk periode selanjutnya dengan jangka waktu yang sama. Nah, oleh karena itu perhitungan biaya tahunan seragam dengan panjang waktu penggunaan 12 tahun itu sama dengan penggunaan 6 tahun gitu. Nah, dari hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk pemilihan yang paling baik itu adalah dengan menggunakan pompa A karena dia biaya tahunannya itu lebih kecil. Jangan lupa tadi konsep yang saya sampaikan, kalau dia konsepnya biaya tahunan seragam, itu kita mencari nilai yang lebih kecil, tapi kalau kita mencari manfaat tahunan seragam, kita mencari nilai yang lebih besar. Sama halnya dengan nilai bersih tahunan seragam, kita juga mencari nilai yang lebih besar. Oke, selanjutnya kita ke contoh selanjutnya. Di sini pompa B sekarang diyakini memiliki umur manfaat 9 tahun dengan asumsi biaya awal dan nilai sisa yang sama, bandingkan dengan pompa A yang menggunakan tingkat bunga 7% yang sama. Nah, di sini kita melihat bahwa untuk menghitungnya, jika kita mengasumsikan bahwa kebutuhan A dan B untuk beberapa periode berkelanjutan, perbandingan biaya per tahun untuk kehidupan yang setara atau penggunaan yang setara adalah teknik yang dapat diterima selama 12 tahun pompa A. Jadi kita bisa melihat untuk biaya tahunan seragam untuk pompa A itu dengan penggunaan 12 tahun, kemudian kita akan memperoleh sebesar $797. Nah, sedangkan pompa B dengan masa penggunaan 9 tahun, maka kita akan memperoleh biaya tahunan untuk pompa B itu sebesar $684
dolar gitu. Tapi kalau kita konsepnya itu penggunanya itu hanya 9 tahun gitu. Jadi kita akan memilih pompa B karena dia memiliki biaya tahunan seragam yang lebih kecil gitu. Tapi kalau kita tetap tadi konsepnya 12 tahun gitu, artinya kita harus mencari berapa untuk uh, alternatif gitu. Tapi sama aja karena kalau kita menggunakannya acuannya 12 tahun, kemudian kita membeli pompa B untuk inisial payment sama, kemudian nilai sisanya sama. Nah, kalau di sini kan kita tidak ada nilai sisa kebetulan, nah, tetapi jadi konsepnya bahwa penggunaan ataupun periode yang sama untuk pompa B yang tadi 6 tahun dengan 12 tahun itu untuk biaya tahunan seragamnya itu sama tetap sama gitu. Jadi dengan opsi ini artinya karena dia memiliki annual biaya tahunan seragam yang lebih kecil, makanya kita memilih opsi yang B. Karena kalau kita menggunakan pompa yang sama untuk periode selanjutnya, misal 9 tahun selanjutnya, untuk biaya tahunan seragamnya juga sama, yaitu $684. Konsepnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke infinite analysis period. Nah, biaya tahunan seragam yang setara dapat dihitung untuk umur yang tidak terbatas. Oke ya, sorry, ini untuk umur yang terbatas. Kemudian EWC yang sama berlaku untuk setiap pergantian alternatif yang umurnya terbatas. Nah, untuk persamanya, di sini kita bisa melihat EWC untuk infinite analysis period sama dengan EWC untuk for limited life end-nya. Kemudian situasi yang agak berbeda terjadi ketika ada alternatif dengan kehidupan dengan masa penggunaan yang tidak terbatas gitu, dalam masalah dengan periode analisis yang tidak terbatas. Nah, di sini kita bisa memperoleh EWC-nya, infinite analysis period-nya sama dengan P, A per P, I, terhingga ya terbatas gitu untuk N-nya, ditambah dengan any other annual cost-nya. Sehingga kita memperoleh EWC infinite analysis period-nya itu sama dengan PI ditambah any other annual cost. Kita akan lanjut ke contoh. Nah, dalam pembangunan sebuah bendungan atau waduk ya, untuk memperluas pasokan air di satu kota, ada dua alternatif untuk bagian saluran air, yaitu berupa terowongan dan pipa. Nah, kemudian jika ada kebutuhan permanen untuk waduk gitu, nah harus terowongan atau pipa dipilih untuk bagian saluran air ini. Nah, di sini ada datanya, kita asumsikan tingkat bunga 6%. Untuk jenis terowongan, itu inisial cost-nya itu 5,5 juta dolar. Sedangkan untuk jenis pipa, itu initial cost-nya 5 juta dolar. Sedangkan untuk maintenance-nya tidak ada biaya perawatan ya. Nah, ini untuk penggunaannya. Untuk terowongan dia permanen, sedangkan untuk pipa 50 tahun. Nilai sisanya juga tidak ada. Nah, perhitungan seperti apa? Kita akan menghitung untuk masing-masing opsi. Nah, kalau dia untuk terowongan, bahwa penggunaannya itu tidak terbatas ya, terhingga, nah kita akan memperoleh nilai tahunan ataupun biaya tahunan seragamnya itu, kita tinggal kalikan aja, yaitu bunga dari initial cost-nya, yaitu sebesar $330.000. Sedangkan untuk pipa, biaya tahunan seragamnya, kita akan memperoleh sebesar $317.000. Jadi dari hasil ini, kita akan memilih pipa karena dia memiliki biaya tahunan seragam yang lebih kecil. Jadi konsepnya seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya untuk topik ini. Adik-adik nanti bisa mereview lagi dari buku yang sama, yaitu Donald G. ya, Donald G. berjudul Engineering Economic Analysis. Nah, di sana ada beberapa contoh nanti yang adik-adik bisa ulas sehingga lebih paham terkait dengan analis cost ini. Manual ke 10 ini. Jadi perbanyak untuk menjawab soal.
Baik, saya cukupkan pertemuan kita. Terima kasih. Selamat siang.